Iya, Pak, sudah terlihat, Pak. Oke. Baik. Nah, ini saya kembali sedikit ke awal lagi gitu ya. Jadi karena kemarin ini ada diskusi tentang kimia untuk SPMB ini, ada yang bertanya, ini kenapa sih harus ada pengajaran kimia di SPMB? Terus kemudian ada diskusi, berarti kalaupun ada berarti dikaitkan dengan materi-materi yang akan Anda pelajari di departemen nanti. Nah, ini sebetulnya bukan itu tujuannya. Gitu ya. Jadi saya kembali ke awal sekali, gitu ya. Jadi barangkali mungkin ini juga sudah disampaikan oleh beberapa dosen lain, tapi saya ulang untuk menekankan lagi bahwa kimia itu dan beberapa mata pelajaran lain, beberapa mata kuliah lainnya merupakan suatu hal yang esensial dalam apa namanya, dalam pengembangan sains. Oke. Okay? Nah, jadi kalau saudara-saudara pernah dengar bahwa sebagai umat manusia itu kita dibekali dengan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah logika, kemudian yang kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah estetika. Nah, kalau menyangkut logika, itu sebetulnya menyangkut keilmuan, ada 2 hal di situ, atau mungkin ada 3 barangkali ya. Ada teknologi, atau ada sains duluan, kemudian ada teknologi, dan di sini ada mestinya ada lagi engineering mestinya. Ada engineering adalah pemanfaatan teknologi secara langsung. Okay. Itu dari sisi logika. Nah, logika ini itu sebetulnya kita mempelajari perilaku alam, gitu ya. Ini ada perilaku alam di situ. Ya. Alam yang dimaksudkan itu mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan. Lingkungan itu bisa bermacam-macam, bisa juga makhluk hidup selain kita, bisa juga benda-benda mati di sekitar kita. Ya. Nah, perilakunya ini kalau hanya sekedar pelajari, meramalkan, dan mengembangkan, maka itu ada di sains. Gitu ya. Nah, kemudian kalau ini perilakunya kita ubah atau kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan umat manusia, maka ini ada di wilayah teknologi. Gitu. Nah, kemudian perilaku ini kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, ini seringkali tidak bisa kita amati secara langsung. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang sangat kecil, itu kita harus perbesar. Kalau perilaku alam yang besar, itu kita perkecil, sehingga nanti bisa kita lihat secara kasat mata dan bisa kita lakukan studi yang lebih mendetail sesuai dengan pengalaman logika kita. Nah, teknik untuk menggambarkan perilaku alam ini sehingga bisa masuk ke logika kita, itu kita sebut sebagai teknik pemodelan. Gitu ya. Ini sebetulnya ada satu lagi pakai statistik, tapi saya menyederhanakan saja di pemodelan. Nah, pemodelan ini akan menyangkut matematika. Oke. Okay. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan untuk mempelajari sains dan teknologi, kita harus mengerti pemodelan, gitu ya. Pemodelan bukan hanya bendanya saja, tapi juga perilakunya sendiri, jadi aktivitas dari materi itu sendiri atau materi emisi. Nanti kita lihat berikutnya. Nah, ini kita butuh apa yang disebut sebagai matematik. Jadi matematik ini sebetulnya mengasah logika, gitu ya. Sehingga kita menghasilkan pemodelan. Nah, matematika ini disebut sebagai mother of science. Jadi ibunya ilmu itu adalah matematika. Tanpa logika, ya, tanpa model nanti, kemudian tanpa metode-metode empiris, maka kita tidak bisa mengembangkan sains dan teknologi. Okay. Jadi matematika adalah mother of science. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih rinci, sebetulnya yang disebut sebagai alam itu hanya 2, gitu. Ada materi dan ada energi. Okay. Ada materi dan energi. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku alam, itu sebetulnya kita bicara tentang perilaku materi dan energi. Ya. Jadi bagaimana energi itu berubah gitu ya dari satu bentuk ke bentuk lainnya,
atau bagaimana energi itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari ruang ke ruang lainnya, gitu ya. Sama saja dengan materi, jadi bagaimana materi itu berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, wujudnya juga berubah, gitu ya, atau perpindahan tempat dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat itu sebetulnya di alam itu ya, hanya dua, materi dan energi. Nah, sebetulnya ada kaitan ya, di materi energi selalu ada kaitan, jadi perubahan materi pasti melibatkan energi. Gitu ya. Dan kemudian Einstein mengatakan bahwa perubahan energi juga melibatkan materi. Tapi hal umum yang diketahui orang adalah bahwa perubahan materi itu menyangkut energi. Jadi sebetulnya sebelum kita mempelajari materi, kita harus belajar energi. Nah, energi ini ada di fisika. Di semua perilaku alam pasti melibatkan energi. Atau kalau kita lebih detailkan, itu melibatkan energi dan gaya. Nah, barangkali di fisika Anda belajar itu ada berapa jenis energi, gitu ya. Ada energi kuat, ada lemah, kemudian ada energi elektro, energi magnet, gitu ya. Ada energi inti dan sebagainya. Itu ada di fisika. Oke, jadi semua perilaku alam pasti melibatkan energi. Ya, bisa disebabkan oleh energi, bisa juga menghasilkan sejumlah energi. Nah, karena itu ya, kita butuh fisika. Nah, fisika ini sekarang disebut sebagai fundamental of science. Oke, sudah dua ya. Dia ada matematika sebagai mother of science dan ada fisika sebagai fundamental of science. Nah, ilmu tentang materinya sendiri, perubahan materi itu ada di kimia. Ya, ada di kimia. Bukan karena seorang kimia ya, jadi Anda bisa saja coba cek di Google atau dimanapun lah itu pasti lebih pintar sekarang daripada mencari sumber referensi yang cocok gitu ya. Makanya sekarang metode online ini sebetulnya sudah kuno kalau misalnya saya masih menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau sampai sejauh ini kita belum ada perkembangan yang lebih detail. Kemudian sebetulnya sesuatu yang kita jangan seperti ini lagi. Ini sama saja pindahkan kelas ke online gitu ya. Ya. Ini metode offline yang di-online kan, kira-kira begitu. Oke. Jadi kimia, kalau kita bicara tentang materi, itu intinya adalah di kimia. Ya. Perubahan materi. Terutama nanti perubahan materi satu ke materi yang lain. Oke, nih setelah lagi, jadi kalau kita bicara tentang perilaku alam, alam itu hanya dua, materi dan energi. Oke. Energi ini kita pelajari di fisika, dan kemudian energi itu menyebabkan perubahan materi, nah perubahan materi itu ada di kimia. Kelihatan sekarang ya, jadi kalau misalnya Anda di bidang teknologi, mau tak mau, gitu ya, ini harus tahu bagaimana materi dan energi berubah, gitu ya. Dan kalau dalam aspek kimia berarti bagaimana materi itu kita ubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, caranya gimana, gitu ya, apa harus kita lakukan, ya, apa syarat-syaratnya, dan itu ada di kimia. Jadi terlepas apa misalnya nanti di departemen Anda tidak ketemu kimia lagi, ya nggak apa-apa, tapi ini adalah sebagai basic bagi saudara untuk mengembangkan sains dan teknologi. Kalau misalnya, saya lupa ini kelas apa ya, kelas 4, 5 ini kelas apa ya, elektro atau apa? Lupa sih. Jadi ini elektro ya, jadi Anda di elektro, atau di kelas 5, saya lupa di kelas apa, itu apapun yang Anda kembangkan di departemen nanti, gitu ya, pilar ini penting. Jadi ada pilar untuk mother of science-nya, matematik harus dikuasai. Maksudnya bukan jadi orang matematik ya, tapi ada matematik di situ. Kemudian fundamental of science-nya juga harus, prinsip-prinsip harus ketahui. Gitu ya. Dan satu lagi, ada kimia di situ, ini disebut sebagai center of science. Ya. Jadi kalau belajar sains, pakailah prinsip-prinsip kimia, bukan di ruang kimia maksudnya, ya, karena di sini akan dipelajari perubahan materi, gitu ya, atau perilaku materi, ya, perilaku materi. Jadi kalau misalnya elektro, kalian belajar tentang apa saja sekarang ya, mulai dari chips, kemudian yang kuno itu ada transistor, kemudian ada semikonduktor, ada dioda dan sebagainya. Semuanya adalah
material, jadi perilaku materi. Dan prinsipnya yang kita gunakan adalah prinsip kimia. Oke, nah sekarang kita lihat di kimia sendiri apa sih yang harus kita kuasai secara basic gitu ya. Jadi untuk mempelajari sains dan teknologi ini, gitu ya. Di sini ada struktur dan sifat materi. Nah, dalam kimia, materi ini itu bisa kita lihat dalam unit yang terkecil. Gitu ya. Jadi kita tidak usah melihat 1 liter air gitu ya. Kita lihat yang paling kecil unitnya adalah molekul air. Kalau misalnya kita ingin mempelajari manusia, gitu, tidak usah kita lihat seluruh tubuh manusia itu, kita lihat unit yang paling kecilnya. Nah, unit yang paling kecil itu adalah sel. Itu adalah supramolekul dari tubuh manusia. Gitu, ya. Semuanya seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena unit terkecil dari materi ini itu menggambarkan sifat materi secara keseluruhan. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang 1 liter air tadi, jadi sifat 1 liter air itu tergambar dalam 1 unit molekul air. Oke, jadi dengan demikian struktur dan sifat materi itu bisa kita lihat sebagai struktur dan sifat molekul. Nah, kemudian kalau materi ajarnya, materi kuliahnya itu Anda kenal sebagai struktur atom dan molekul. Ini sudah dipelajari. Nah, yang kedua, kita harus bisa melakukan identifikasi dan klasifikasi molekul. Saya kira mungkin di kimia 1 tidak diberikan secara sempurna gitu ya, jadi karena memang kalau sudah melibatkan molekul secara spesifik itu nanti kita harus belajar tentang kimia organik dan biokimia. Tapi paling tidak itu diberikan struktur dan sifat atom. Ya. Karena atom itu bisa menjadi apa saja gitu. Atau dengan kata lain sebetulnya ini kimia unsur gitu. Nah, ini juga sudah pelajari dalam bentuk sistem berkala. Satu lagi misalnya kimia analitik, tapi itu tidak mungkin dipelajari secara keseluruhan hanya dalam 1 semester gitu ya. Nah, yang ketiga adalah hukum-hukum dasar perilaku materi yang berhubungan dengan energi. Ini sebenarnya berhubungan dengan fisika gitu ya. Nah, kita ambil beberapa saja yang menyangkut perubahan materi perubahan molekul dalam hal ini. Nah, ini kalian dapatkan dalam stoichiometry. Ya. Jadi sekarang kelihatan ya, jadi apa yang kalian pelajari selama ini itu sebetulnya adalah mencakup perubahan materi, dan perubahan materi secara kimia kita lihat dalam unit kecil itu perubahan molekul. Oke. Nah, sekarang secara logis bisa kita lihat apa yang harus kita pelajari berikutnya. Sebentar. Ya. Yang harus kita pelajari berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan reaktivitas dan reaksi dari molekul ini. Ini penting, gitu ya. Jadi kalau sudah ada reaksi terjadi, kalau reaktivitas itu maksudnya kita bicara tentang unit otonom dari suatu materi. Jadi misalnya kita bicara tentang airnya reaktif atau tidak, gitu ya. Atau misalnya asam klorida, atau apa saja lah yang materi yang Anda kenal gitu ya, mulai dari kamar mandi gitu sampai di meja makan, itu semuanya material. Jadi kita bisa bicara tentang nasi misalnya, nah itu reaktivitas nasi apa sih gitu ya. Nasi ini berubah menjadi apa nanti nih kalau kita makan. Itu adalah semuanya adalah reaksi molekul, perubahan materi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengendalikan perubahan tersebut? Jadi kalau misalnya dari nasi, supaya nanti bisa diubah menjadi produk yang menguntungkan bagi tubuh kita, berapa jumlah nasi yang dibutuhkan, berapa jumlah produk yang dihasilkan. Nah, kalau berapa jumlahnya ini, itu disebut sebagai pengendalian dari reaksi. Ya. Sama saja, misalnya, apakah nasi itu diubah menjadi glukosa, misalnya, atau kebaliknya, glukosa diubah menjadi nasi. Ya. Jadi ini karena seorang biokimia, contohnya begitu ya. Jadi kita bisa melihat produk akhir itu sebagai tujuan, atau malah justru kita mengembalikan ke material awal. Nah, ini menyangkut arah reaksi. Kemana reaksinya harus kita geser? Ya?
Oke. Nah itu simpel. Jadi kalau begitu kita sudah tahu struktur dan sifat, kita tahu tentang hukum-hukum dasar, kita bisa identifikasikan, maka hal berikutnya yang kita harus ketahui itu atau prinsip yang harus kita peroleh adalah bagaimana kita mengetahui arah dan jumlah dari reaksi ini. Ini adalah salah satu pengendalian reaksi. Oke. Nah ini akan kita bahas setelah ini ya. Ada termodinamika dan kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, berapa lama reaksi itu berlangsung? Berapa lama perubahan materi itu berlangsung? Itu jadi penting, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi elektro, misalnya kita punya baterai, itu berapa lama sih baterai itu akan hidup, gitu ya. Nah, itu pasti kita harus melihat reaksi material atau reaksi molekul dalam hal ini yang lebih kecil yang terjadi dalam baterai tersebut. Nah, pengendalian ini itu menyangkut laju reaksi. Oke. Nah, dalam materi kimia itu kita sebut sebagai kinetika kimia. Nah, ini kita bahas setelah itu. Jadi kita setelah termodinamika, kita akan bicara tentang kinetika. Nah, hal terakhir nanti yang akan kita lihat adalah reaksi-reaksi spesifik. Sebetulnya bukan spesifik. Jadi perubahan materi umum, gitu ya, atau perubahan molekul umum yang selama ini terjadi di alam. Nah, ternyata hampir seluruh reaksi itu berlangsung dalam fase larutan. Ya. Di hampir seluruh reaksi itu berlangsung dalam fase larutan. Ya, misalnya tadi kalau misalnya kita bicara tentang nasi tadi gitu ya, nasi itu nanti masuk ke lambung itu juga diubah dalam bentuk larutan. Jadi kalau bentuk padatan dia nggak akan bereaksi, susah sekali bereaksinya. Gitu ya. Nah, reaksi ini hanya ternyata reaksi perubahan materi itu hanya dua, ya. Satu perubahan reaksi asam basa, satu lagi adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi simple. Jadi prinsip-prinsip kimia itu sangat sederhana sebenarnya, atau bisa disederhanakan gitu ya, bahwa reaksi materi, reaksi molekul, ya, itu kebanyakan terjadi dalam larutan dan jenis reaksinya dua, asam basa dan redox. Nah, dua hal ini nanti akan kita bicarakan terakhir gitu ya. Ada dalam bentuk kesetimbangan asam basa. Kenapa kesetimbangan? Nanti karena di sini kita bisa mengendalikan reaksi. Dan satu lagi sebenarnya kesetimbangan redox yang kita sebut sebagai elektrokimia. Oke. Jadi terlihat sekarang sebetulnya prinsip-prinsip kimia yang diberikan pada Anda ini bukan mendidik Anda sebagai orang kimia, tapi memang sebagai bekal untuk mengetahui bagaimana perilaku materi. Ya. Nah, dengan mengetahui perilaku materi, kemudian menggabungkan dengan perilaku energi, gitu ya, Anda bisa menggunakan beberapa modelan, gitu ya, untuk melihat korelasi beberapa variabel dan sebagainya, gitu ya. Dan pada akhirnya nanti itu Anda bisa menggunakannya dalam membuat teknologi tertentu, gitu, atau mengembangkan teknologi tertentu. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya? Iya, Pak. Baik, nah sekarang kita masuk ke materi. Oh ya, mungkin kalau kalian lihat di My Classroom itu urutannya bukan begini ya, urutannya setelah ini kalau nggak salah larutan. Tapi larutan di dalam larutan itu ada termodinamiknya masalahnya. Ya. Jadi ada kesetimbangan di situ. Oleh karena itu saya geser, kita belajar tentang kesetimbangan dan tentang termodinamika dulu. Gitu ya. Nggak masalah, nanti pada akhirnya kita akan sama dengan yang lain. Oke. Nah, dalam termodinamika kemudian ada termokimia. Ini ada dua hal yang sebetulnya berbeda ya. Jadi kalau termodinamika itu dinamika itu artinya adalah perubahan. Kalau termo itu bukan term itu artinya keadaan ya. Ini perubahan keadaan. Nah, kemudian kalau termokimia, berarti kita melihat perubahan keadaan itu dari sisi kimianya. Gitu ya. Ini lebih melihat apakah suatu perubahan keadaan menyebabkan reaksi kimia atau reaksi kimia menyebabkan perubahan keadaan. Okay.
Nah, itu ada tiga aspek yang kita lihat, ada pengertian sistem, lingkungan, dan semesta, gitu ya. Jadi hal ya maka kita harus lihat, kita harus atur ruang lingkupnya, gitu ya. Nah, ruang lingkup itu sebenarnya sistem. Kemudian di luar ruang lingkup kita sebut sebagai lingkungan. Lalu gabungan antara ruang lingkup dan lingkungan itu adalah suatu semesta. Kita lihat satu persatu. Lalu yang berikutnya ada hukum satu termodinamika. Ini sebetulnya hukum kekekalan energi. Dan dari sisi perubahan materi, ya, kita akan lihat ada entalpi dan termokimia tadi. Ya, entalpi dan termokimia. Apa itu entalpi dan termokimia kita akan lihat nanti. Lalu ada hukum kedua, ini tentang entropi. Dan hukum ketiga, termodinamika, ini sebetulnya hukum entropi absolut. Gitu ya. Nah, entropi ini akan mempengaruhi arah reaksi. Ya. Kalau entalpi tadi itu mempengaruhi jumlah hasil-hasil reaksi. Ya. Jadi tadi kita kan sebut termodinamika adalah mengendalikan jumlah dan arah. Jumlah itu kita kendalikan dengan perubahan entalpi. Sementara kalau arah reaksi kita kendalikan dengan entropi. Nah, istilah-istilahnya kita lihat satu persatu. Okay. Baik, ini adalah beberapa pengertian. Jadi sekali lagi, termodinamika adalah studi tentang keadaan. Nah, keadaan ini kita gambarkan dalam fisika itu sebagai temperatur, tekanan, volume, kemudian jumlah molekul. Itu keadaan. Okay. Jadi keadaan termodinamika itu kita gambarkan dengan beberapa variabel. Di sini ada tekanan, volume, temperatur, dan jumlah molekul. Keadaan. Okay. Nah, studi tentang perubahan tekanan, temperatur, volume, dan jumlah molekul ini ditulis sebagai termodinamika. Okay. Nah, ada satu hal yang tidak saya gambarkan di sini, bahwa dalam termodinamika kita tidak bicarakan tentang proses perubahan keadaannya. Yang kita lihat adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Okay. Jadi gambarannya begini, kalau misalnya saya ingin bepergian dari Surabaya ke Jakarta, okay, maka yang saya lihat adalah keadaan awal saya di Surabaya, keadaan akhir saya di Jakarta. Jalannya tidak perlu diketahui apakah saya lewat Jogja atau misalnya lewat Semarang gitu ya, atau lewat tengah gitu, atau lewat udara gitu ya, tidak perlu tahu. Tapi yang kita tahu adalah perubahan keadaannya. Okay. Jadi dengan demikian nanti perubahannya itu kita lihat sebagai selisih antara tekanan, temperatur, volume, dan jumlah molekul kita gambarkan dengan namanya fungsi keadaan, ya. Pada keadaan akhir, ya, diselisih keadaan akhir dan keadaan awal, ya, yang menggambarkan variabel-variabel ini. Oke, ya, jadi sekali lagi yang dipegang adalah bahwa perubahan keadaan ini tidak melihat jalannya, kita cuma melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini termokimia, di perubahan energi kimia, perubahan energi yang terlibat dalam reaksi kimia, ya. Jadi ini langsung berhubungan dengan reaksi kimia sendiri. Lalu ada sistem bagian semesta tempat yang menjadi pusat studi termodinamika. Ini ruang lingkup tadi ya. Lingkungan bagian dari semesta di luar sistem. Oke. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, ada namanya sistem open system, gitu ya. Jadi ada sistem yang terbuka. Ini artinya baik materi maupun energi. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang sains atau alam gitu adalah materi energi. Di sini ada pertukaran antara materi dan energi dengan lingkungan. Sistem yang hijau itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada closed system, itu artinya ini materi tidak bisa keluar, tapi energinya bisa dipertukarkan. Gitu ya. Jadi energinya apa nanti kita lihat setelah ini. Kemudian kalau satu lagi adalah sistem yang terisolasi, itu semuanya nggak bisa keluar,
nggak bisa dipertukarkan dengan lingkungan ya. Jadi materi dan energi tidak bisa dipertukarkan. Gitu ya. Oh, baik ya. Baik, ini menjadi penting gitu ya. Jadi karena nanti akan mempengaruhi pemodelan dari setiap hukum termodinamika yang akan kita pelajari. Baik, nah ini adalah sebetulnya bukan tipe-tipe energi, tapi ini adalah beberapa pengertian. Sekali lagi, ini mungkin agak cepat gitu, tapi karena saya pikir di SMA juga sudah diberikan, ini hanya penekanan saja. Gitu. Saya kembali kepada fungsi keadaan. Ini kaitan antara variabel keadaan dan energi. Ini sekali lagi ada fungsi di sini. Ini sebetulnya istilah matematik gitu ya. Jadi kalau fungsi itu adalah menggambarkan keterkaitan antara variabel. Jadi fungsi y sebagai fungsi x. Jadi berarti y ini akan sangat tergantung pada x. Itu ya. Sama. Fungsi keadaan juga begitu. Jadi fungsi yang tergantung pada variabel keadaan, fungsi tergantung pada tekanan, temperatur, volume, dan jumlah molekul. Gitu ya. Nah, kemudian fungsi keadaan ini sering menggambarkan energi sebetulnya. Jadi kalau Y sebagai fungsi X misalnya tadi, Y itu adalah energi. Dan energi itu macam-macam. Nah, itu yang saya katakan tipe-tipe energi di sini. Fungsi keadaan tidak bisa diukur tanpa adanya perubahan keadaan. Sekali lagi, bahwa fungsi keadaan itu diukur pada saat akhir dan awal, jadi harus dia berubah dulu. Nah, energi ini macam-macam. Ada yang kita sebut sebagai kerja. Nah, di fisika ini sudah kenal gitu ya, kita lambangkan dengan work gitu, W gitu. Kerja adalah hasil kali gaya luar dengan jarak di mana gaya tersebut bekerja ya. Jadi ada gaya, ada jarak, itu akan menghasilkan kerja. Lalu ada energi internal ya. Nah, energi internal ini dimiliki oleh semua materi. Jadi walaupun materi itu kelihatannya diam gitu ya, sebetulnya dia punya energi internal akibat adanya gerakan random dari atom dan molekul. Nah, ini kita sebut sebagai energi dalam. Internal energy. Dan sebetulnya kalau dalam fisika energi kinetika. Jadi karena timbul akibat adanya gerakan molekul dan atom. Okay. Kemudian ada kalor. Nah, kalor ini adalah energi yang timbul akibat transfer energi internal antara dua objek yang memiliki temperatur berbeda. Jadi dengan demikian, kalor itu akan menyebabkan perubahan temperatur. Jadi kalau dalam istilah umum kita sebut sebagai energi panas, gitu ya, energi radian. Nah, dalam termodinamika ini tiga energi ini yang penting. Nah, dari tiga energi ini kemudian turun menjadi beberapa energi yang lain. Kita sebut sebagai entalpi, kemudian ada energi bebas Gibbs, gitu ya. Ada energi Helmholtz dan sebagainya. Jadi ini merupakan turunan dari ketiga energi ini. Ada kerja, energi internal, dan ada kalor. Nah, beberapa hal lain ini sebetulnya adalah tambahan saja. Energi kimia, energi disimpan dalam suatu struktur satu senyawa. Ini sebetulnya berhubungan dengan energi ini, gitu ya. Nanti kita kenal dalam energi bebas Gibbs, gitu ya, yang bisa diukur dengan mengukur potensial kimia suatu senyawa, gitu ya. Ini disebut sebagai energi kimia. Nah, lalu di sini ada juga energi potensial sendiri. Ini kemampuan suatu objek melakukan kerja sebagai akibat posisi berada dalam suatu medan gaya. Nah, ini sebetulnya dalam kimia ini bukan posisi yang kita lihat, tapi perbedaan muatan. Jadi di elektro nanti itu pasti kepake, dan nanti kita akan lihat di elektrokimia. Dan seterusnya ada energi kinetik, sudah tahu itu. Lalu ada satuan energi, ini juga didivisikan. Nah, mungkin tambahan di sini adalah ada kalori, gitu ya, yang nanti akan sering kita gunakan, atau liter atmosfer, gitu ya. Ini juga akan sering kita gunakan. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita coba lihat hukum pertama termodinamik, gitu ya. Ini sebetulnya hukum fisika yang paling dasar, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dihilangkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Ya. Ini hukum kekekalan energi. Ya. Jadi hukum pertama termodinamik itu adalah hukum kekekalan energi.
Nah, kemudian dalam bentuk termodinamik itu diterjemahkan menjadi hal lain bahwa perubahan energi dalam internal suatu sistem disebabkan karena adanya proses pertukaran kalor dan kerja antara sistem dan lingkungan. Jadi kalau ada perubahan energi internal suatu materi, ya, jadi perubahan energi internal itu adalah perubahan gerakan molekulnya misalnya tadi ya, gerakan random dari atom-atomnya, berubah energinya, gitu. Nah, perubahan ini itu nanti mesti akan ditransfer menjadi energi lain, ya, energi kalor dan kerja ke lingkungannya. Atau sebaliknya, jadi perubahan ada kalor dan kerja dari lingkungan yang menyebabkan perubahan energi internal. Jadi artinya energi totalnya harus tetap. Jadi energi total dari sistem dan lingkungan itu harus konstan. Jadi hukum kekekalan energi selalu berlaku. Jadi energi tidak mungkin hilang gitu saja. Jadi kalau ada perubahan energi dalam, maka dia akan ditransfer menjadi energi kalor dan energi kerja. Ya. Delta E sama dengan Q plus W. Ya. Tapi nanti ini bisa kita spesifikkan lagi, ya, bahwa Q dan W itu tandanya bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalnya ada kerja dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan, artinya si delta E ini menyebabkan kerja pada lingkungannya, maka W-nya kita beri tanda negatif. Ini sebetulnya adalah konsensus saja. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau lingkungan itu melakukan kerja terhadap sistem, maka kita beri tanda positif. Kalau juga demikian, kalau itu mengalir dari sistem, jadi perubahan delta E itu menyebabkan kalau mengalir dari sistem ke lingkungan, maka Q-nya kita beri tanda negatif, atau sebaliknya. Nah, yang negatif ini adalah eksotermik, kemudian yang positif itu adalah endotermik. Baik, nah sekarang kita lihat satu persatu, gitu ya. Ini adalah kerja. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Ini sebetulnya untuk mengubah sedikit mindset saudara. Kalau misalnya kerja yang saudara pelajari fisika, karena fisika itu memang terkait dengan kimia jelas gitu ya, karena kita bicara tentang energi untuk reaksi, maka kita bicara fisika. Tapi di sini ada beberapa prinsip yang mungkin saudara tidak pernah lihat di fisika. Jadi kalau kerja selama ini adalah gaya kali perubahan jarak misalnya gitu ya. Nah ini di kimia atau bukan di kimia sebenarnya, ini lebih kepada perubahan-perubahan molekul atau perubahan materi secara keseluruhan gitu ya. Sebagai perubahan keadaan, maka kita lihat kerja itu bukan hanya hasil kali gaya dengan perubahan jarak seperti ini. Jadi W sama dengan F kali delta H, oke. Kemudian kalau misalnya kita kalikan dengan luas di sini, ya, kalikan dengan luas dibagi dengan luas berarti kalikan dengan 1, maka luas kali delta H ini itu akan menjadi volume. Oke, sementara gaya dibagi dengan luas itu menjadi tekanan. Oke, sehingga kerja ini bisa kita lihat sebagai hasil kali tekanan kali perubahan volume. Nah, ini akan sering kita temukan dalam persamaan-persamaan termodinamika. Ya. Jadi bukan F kali delta H, tapi kita lihat sebagai tekanan kali delta V. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa keadaan itu digambarkan dengan P dan V. Sekarang kelihatan bahwa W adalah sebagai fungsi dari P dan V. Ya. W adalah fungsi keadaan. Sebetulnya W bukan fungsi keadaan, tapi ini menggambarkan bahwa W adalah fungsi P dan V. Jadi V-nya bisa berubah. Kalau P berubah variabel, maka W ini juga ikut berubah. Okay. Nah, sekarang ada tanda minus di sini. P operasional ini maksudnya P yang dioperasikan pada sistem. Ya. P op itu. Ada tanda minus di sini, maksudnya apa? Nah, ini sebetulnya, kalau minus itu sebetulnya melawan tekanan dari luar. Jadi kalau misalnya di sini, ini orang mesin pasti tahu persis, ini adalah satu gambar tentang piston gitu ya. Ini ada gas di sini, ini ada gas, dia bisa berekspansi secara bebas. Jadi kalau di sini gas yang kita panaskan, maka gasnya akan akan menekan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita rumuskan lagi, kalau ada gas itu akan bergerak, gerak itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu bisa kita lihat sebagai
gaya dikalikan dengan satu jarak. Nah, gaya ini kalau kita lihat sekarang, kalau kita ubah persamaan seperti ini, ya kan, gaya yang menekan luas ini itu kita sebut sebagai tekanan sekarang, gitu ya. Jadi adanya gerakan gas itu menimbulkan tekanan pada piston ini, dia akan bergerak ke atas, gitu ya, berekspansi, dan nanti akan ada perubahan volume. Nah, gerakan ini pelan-pelan, gitu ya. Jadi dia tidak begitu saja. Kalau misalnya gerakannya sangat cepat gitu, maka nanti gerakan pemuaian dari gas itu tidak setimbang dengan perubahan tekanan yang dialami oleh piston dari tekanan luar, gitu ya, tekanan operasional. Dia gerakan pelan-pelan sehingga si tekanan dari gas itu sama persis dengan tekanan operasional. Okay. Nah, jadi dalam pengertian ini, kalau misalnya ekspansi atau pembuahan gas ini bergerak ke atas, ini seolah-olah melawan tekanan operasional. Jadi karena itu harganya negatif, gitu ya. Itu saja. Jadi sebetulnya ini adalah konsensus. Atau sebaliknya, kalau ini terjadi kompresi, gitu ya, dari yang volumenya besar kemudian menjadi kecil, maka ini nanti akan terjadi atau kita lihat tekanan terhadap piston ini itu bernilai positif. Jadi artinya nanti akan ada pemberian kerja dari lingkungan ke dalam sistem. Baik. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa fungsi keadaan hanya tergantung pada kalor dan akhir. Fungsi yang tergantung pada jalannya. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kerja, kemudian juga kalor, ini sebetulnya bukan fungsi keadaan. Jadi kerja dan kalor bukan fungsi keadaan. Karena tergantung jalannya. Ya. Bagaimana kita mengubah jarak tadi, ya, tergantung kepada mungkin besaran pistonnya, gitu, jumlah gas dan sebagainya. Itu nanti di dalam ini dikatakan tergantung pada jalannya, dan ini bukan fungsi keadaan. Baik, nah kembali kepada hukum pertama tadi, bahwa delta E sama dengan Q plus V, ya, bila W adalah kerja tekanan dan volume, ya, jadi kalau W ini adalah kerja tekanan dan volume saja, ini ada kerja yang lain, jadi seperti kita lihat pada piston tadi, maka delta E secara matematik sama dengan Q plus delta VP. Dan ini bisa kita uraikan P delta V plus V delta P, gitu ya. Nah, kalor ini, jadi Q ini, yang kita ukur ini, ya, itu akan, atau bisa kita susun ulang ya, jadi kalor sama dengan delta E dikali delta PV. Nah, kalau misalnya nanti kita bekerja pada tekanan konstan, gitu ya, P-nya konstan, maka delta P ini sama dengan 0. Gitu ya. Maka persamaan harga delta V kali P itu hanya akan sama dengan P delta V. Gitu ya. Nah, kalor yang kita ukur pada tekanan konstan ini, ya, itu kita sebut sebagai entalpi. Nah, ini yang Anda kenal di SMA. Jadi entalpi bisa kita jabarkan sebagai penjumlahan delta E plus P delta V, atau sama dengan kalor saja. Ya. Kalor pada yang kita ukur pada tekanan konstan. Nah, di SMA ini sudah ada hukum Hess, bahwa entalpi reaksi kimia tidak tergantung pada bagaimana jalannya ditempuh suatu reaksi. Ya. Ini ada berbagai jenis entalpi yang saya kenal, silakan buka kembali buku di SMA, gitu ya. Ya, ini adalah salah satu contoh adalah entalpi pembentukan, ya, dan saya kira juga sudah pernah diperoleh. Jadi entalpi pembentukan adalah entalpi yang dilepaskan ya, untuk membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ya. Nah, kemudian entalpi pembentukan ini mungkin hal baru bagi saudara. Ini sering diukur dalam keadaan standar. Ya. Keadaan standar 1 atmosfer, 1 molar. Ya. Atau zat murni. Apa maksudnya? Karena nanti
tadi kan kita katakan bahwa entalpi itu kita ukur, atau fungsi keadaan itu kita ukur dari keadaan perbedaan keadaan akhir dan keadaan awal. Nah, ini keadaan awalnya berapa gitu ya. Ya, kita hanya tahu keadaan akhirnya saja. Kita tidak bisa mengukur keadaan akhirnya, tapi kita bisa mengukur selisihnya. Tapi keadaan awalnya sebetulnya berapa gitu ya. Nah, keadaan awal itu sebagai keadaan standar ya. Jadi 1 atmosfer, 1 molar, 1 zat murni. Dan keadaan awal ini ya delta H-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita ukur selisih tadi berapa selisih keadaan awal dan keadaan akhir dan keadaan awal, karena dia 0 maka entalpi pembentukan hanya diukur pada keadaan akhir saja. Ini tidak terlihat ya sebentar. Oke, ini adalah salah satu contoh apa namanya entalpi pembentukan dari CO, 1 mol CO itu adalah minus 110,5 kJ per mol CO. Jadi untuk bentuk 1 mol CO ini kita akan dikeluarkan entalpi karena negatif ya, ini berarti melepaskan energi pada lingkungan sebesar 110,5 kJ itu 1 mol. Nah, nanti bisa persoalannya bisa kita ubah-ubah, misalnya kalau ini saya gunakan 2 mol, berapa entalpi yang dikeluarkan gitu ya. 2 mol, atau untuk membentukkan 2 mol CO berapa yang dibutuhkan? Berapa energi yang dikeluarkan? Tinggal dikali 2 gitu ya. Atau misalnya kita ganti, kalau saya gunakan oksigennya adalah 16 gram, berapa entalpi yang dilepaskan? Ini tinggal mengubah molnya. Ini kan untuk 1 mol. 1 mol, untuk setengah mol, dan untuk 1 mol gitu ya. 1 mol CO, setengah mol CO2, dan 1 mol karbon. Ini bisa divariasikan. Oke. Nanti kita lihat sewaktu melakukan membahas soal-soal. Baik, jadi ini adalah cara menghitung. Ini saya kira ini sekedar untuk mengingatkan saudara saja, menghitung entalpi reaksi ya dari entalpi pembentukan. Nah, sebelumnya mungkin coba dari sini bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita entalpinya, entalpi ini, kita juga bisa memperkirakan berapa jumlah gram CO yang terbentuk. Bisa ya. Jadi kalau misalnya ternyata entalpinya adalah 221 kJ. Berapa jumlah CO yang terbentuk? Saya kalau 110,5 untuk 1 mol, berarti kalau 221 ini adalah 2 mol. Berarti akan terbentuk berapa gram itu. Jadi ini berat molekulnya 12 tambah 16, 28, berarti 2 kali 28 terbentuk 56 gram CO. Kalau entalpi yang dikeluarkan sekian. Gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa termodinamika itu mengendalikan jumlah reaksi. Dalam hal ini kita mengendalikan entalpinya. Jadi kalau entalpinya kita atur, maka jumlah zat-zat yang bereaksi ini bisa kita hitung. Oke, paham sampai sini? Ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu ditekankan di SMA, ya ditekankan yang ini. Jadi bagaimana kita menghitung entalpi. Jadi kalau menghitung entalpi itu kalau kita sederhanakan itu adalah sigma jumlah ini bukan jumlah molekul, tapi adalah koefisien ya. Koefisien reaksi produk dikalikan dengan entalpi pembentukan dari produk-produknya, dikurangi dengan jumlah koefisien reaksi dari reaktan dikalikan dengan entalpi pembentukannya. Oke. Nah, ini menghitung entalpinya. Ini sudah paham saya kira. Jadi nanti kita lihat lagi soal. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa perhitungan entalpi ini nanti akan berpengaruh kepada perhitungan jumlah dari hasil-hasil atau jumlah dari spesimen-spesimen dari reaksi. Oke. Ini ingat reaksi berlawanan akan memberikan tanda perlawanan pada entalpi. Oke, jadi kalau reaksi dibalik nanti, ya, reaksi yang seperti tadi ini kita balik, misalnya CO diubah menjadi C plus CO2, maka harga entalpinya akan
berubah tanda ya, jadi menjadi plus. Kalau tadi menghasilkan reaksi, menghasilkan energi dari entalpi, kalau yang sebaliknya justru membutuhkan energi. Baik, nah ini adalah hukum Hess, ya. Jadi kalau menyertai suatu reaksi tidak bergantung pada banyak step dari reaksi tersebut. Oke. Jadi misalnya tadi reaksi membutuhkan CO ini, ya, bisa kita lihat ada satu step seperti ini, ya. C plus setengah O2 menjadi CO, langsung kita ukur entalpinya, atau melalui dua step, gitu ya. Jadi karbonnya dibakar dulu dengan 1 molekul oksigen, 1 mol 1 oksigen, jadi CO2. Lalu CO2-nya, gitu ya, itu mengalami penguraian atau ini direduksi sebelumnya. Jadi CO plus setengah O2. Nah, kalau dijumlahkan, itu tetap menghasilkan 110,5 kJ. Ini adalah hukum Hess, ya. Jadi kalau ini di SMA sudah dipelajari. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa fungsi keadaan tidak tergantung pada jalan ya seperti ini. Di jalan untuk menghasilkan CO ini dari C setengah O2 bisa langsung begini jalannya, atau bisa jalan muter begini. Tapi hasilnya sama. Yang diterima adalah hasil akhirnya saja. Ini hal yang sama juga begini, dilihat dalam reaksi yang lebih kompleks gitu ya. Ini adalah reaksi pembakaran gitu. Nah, bisa kita lihat bahwa reaksi pengubahan dari grafit plus hidrogen plus O2 gitu, lalu menghasilkan CO2 dan H2O, bisa kita lihat dengan berbagai jalan gitu ya. Ada jalan pertama gitu, C3H8 oksigen dibakar dengan oksigen menghasilkan grafit dulu plus 4H2. Kemudian setelah itu C3H8 5 oksigen ini itu dibakar lagi menjadi CO2 dan H2O. Bisa seperti itu, gitu ya. Nah, ini reaksinya tentunya kebalikan gitu dengan dekomposisi. Nah, kalau kita jumlahkan nanti hasil reaksinya itu akan ada angka 2324. Karena reaksi ini harus dibalik gitu. Reaksi ini harus dibalik. Jadi ini dibalik ke sini. Kalau yang ke atas itu plus 103,85 kJ. Kalau dari sini dibalik itu menjadi minus. Nah, totalnya menjadi 2.324 kJ untuk setiap 3 mol karbon, 4 mol hidrogen, dan 5 mol oksigen. Gitu ya. Atau kita tempuh langkah yang lain. Nah, langkah yang lain, gitu ya, grafit hidrogen dan oksigen ini, ya, pertama diubah menjadi CO2, hidrogen dan oksigen, berarti hidrogen ini tidak diubah apa-apa, berarti artinya cuma karbon dibakar dengan oksigen, menghasilkan CO2 plus oksigen. Di sini masih ada hidrogen, gitu ya. Lalu setelah itu, ini hidrogen dan bereaksi dengan oksigen, itu menghasilkan H2O. Nah, hasil akhirnya itu tetap CO2 plus 4H2O. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, itu entalpinya adalah minus 1181 ditambah 1143, hasilnya sama, ya, minus 2.324 kJ untuk setiap 3 mol C, 4 mol hidrogen, ya, dan 5 mol oksigen. Ya, sama. Ini adalah hukum Hess. Gitu. Nah, hukum Hess ini sering kita sebut sebagai hukum yang digunakan dalam prinsip-prinsip termokimia tadi. Gitu. Di termokimia itu lebih memfokuskan perhitungan energi kimia dalam bentuk entalpi, gitu ya. Jadi kalori yang diukur pada tekanan konstan, yaitu entalpi. Dan untuk mengukur kalori itu kita butuh apa yang disebut sebagai kalorimeter. Dan prosesnya disebut sebagai kalorimetri, gitu ya. Menghitung kalor, gitu ya. Nah, di SMA saya kira sudah tahu juga bagaimana prinsip kerja kalorimeter, gitu ya. Jadi dalam hal ini kalorimetri adalah perhitungan perubahan kalor dan energi dalam proses kimia fisik dalam sistem adiabatis. Jadi artinya si reaksi kimia dalam sistem tertutup, gitu ya, dalam satu bencana ini energi yang dihasilkan tidak dilepaskan keluar, ya, tapi bisa saja ditangkap oleh satu material. Misalnya ada reaksi kimia ditangkap oleh air, gitu ya. Jadi panasnya diserap oleh airnya, seperti itu. Nah,
di sini sekali lagi untuk mengingatkan saja, kita kenal apa yang disebut sebagai istilah kapasitas panas. Ada CP, kapasitas panas pada tekanan konstan, ada CV, kapasitas panas pada volume konstan. Nah, kalau pada tekanan konstan ini kita berhubungan dengan entalpi tadi, tapi kalau misalnya dengan volume konstan, ini kita berhubungan dengan energi dalam. Ini dia. Jadi kalau CP itu kita gunakan dalam persamaan ini, delta H sama QP, entalpi tadi, dan kemudian panasnya ya diterima oleh suatu material gitu ya, sehingga material ini mengalami kenaikan temperatur. Material ini memiliki kapasitas panas. Jadi kalau ada suatu reaksi kimia kemudian melepaskan suatu kalor, nah, seperti tadi ya, ada reaksi kimia melepaskan entalpi seperti misalnya pembakaran karbon menjadi CO tadi menghasilkan entalpi sebesar 110 kJ misalnya. Entalpi ini dilepaskan keluar gitu ya, dan ditangkap oleh material lain. Dengan cara itu kita bisa mengukur berapa entalpi, ya, berapa kalor. Nah, material yang menangkap ini punya kapasitas kalor dan punya atau akan mengalami kenaikan temperatur. Jadi, seperti reaksi tadi misalnya ditangkap panasnya oleh 1 liter air misalnya. Nah, air tadi nanti punya kapasitas panas dan dia akan mengalami kenaikan temperatur dan punya massa. Nah, berapa kalornya itu tinggal dikalikan ya. Kalor sama dengan massa kali kapasitas panas dari air tadi dikalikan dengan perubahan temperaturnya. Nah, kalau pada tekanan konstan, sekali lagi adalah delta E. Nah, kalau ini kita ukur pada volume konstan, ini kita sebut sebagai kalau pada tekanan konstan kita sebagai entalpi delta H, karena kalau pada volume konstan ini kita sebagai energi dalam atau delta E. Nah, satu hal yang digarisbawahi, kalau tidak ada terjadi perubahan panas atau perubahan temperatur di sini, maka entalpi akan sama dengan nol. Ini kadang disebut sebagai isotermik. Jadi kalau suatu reaksi kimia, sistem tidak menghasilkan perubahan atau kenaikan temperatur, maka nanti delta H-nya atau delta E-nya akan sama dengan nol. Baik, ini adalah beberapa jenis kalorimeter. Ini ada yang disebut sebagai kalorimeter bom. Ini bekerja pada volume konstan. Oke, jadi di sini sebetulnya nggak perlu tahu bagaimana ini prinsip kerjanya. Tapi yang pasti di sini adalah ada reaksi kimia, ya, reaksi kimia di sini, ya, dalam sistem ini, dan dia akan melepaskan kalor. Ya, kalor, tapi pada volume konstan, tidak ada perubahan temperatur di sini. Tidak ada perubahan volume di sini. Gitu ya, tidak volume. Nah, kalor ini diberikan ke lingkungan. Lingkungannya air. Nah, air akan menyerap panas, dan kemudian kita bisa ukur berapa jumlah kalor yang dilepaskan itu dalam bentuk delta E, ya, karena kita tahu berapa kapasitas panas air pada volume konstan dikalikan dengan perubahan temperatur. Kemudian ada, nah ini kalorimeter yang mungkin di SMA sudah dipertikumkan. Ini adalah kalorimeter pada tekanan konstan sekarang, gitu ya. Jadi volumenya bisa berubah. Gitu. Volumenya berubah. Prinsipnya nggak mudah saja. Di sini ada reaksi kimia di sini, gitu. Tekanan yang konstan. Kemudian setelah itu dia akan menyebabkan perubahan kalor nanti ditangkap oleh air sama saja, dan nanti akan ada kenaikan temperatur di sana. Gitu ya. Nah, perubahan kalor air ini, kenaikan temperatur ini bisa digunakan sebagai metode untuk mengukur kalor yang dilepaskan oleh reaksi kimia. Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini kalau tidak diberikan soal-soal, saya yakin belum ada pertanyaan ya, tapi karena ilmunya memang sudah kalian pelajari selama di SMA sebagian besar, saya kira ini tidak begitu sulit untuk dipahami. Baik, nah sekarang
Kita melangkah ke hukum berikutnya, nanti sebetulnya hukum kedua. Ya. Sekali lagi, hukum pertama tadi, ya, tolong dicatat, itu digunakan untuk memperkirakan berapa jumlah spesimen ya, yang terlibat dalam suatu perubahan molekul atau dalam reaksi kimia. Jadi kita ingin menghitung berapa jumlah produk yang terbentuk, berapa jumlah reaktan yang bereaksi, dan sebagainya. Itu kita menggunakan hukum pertama dengan cara menghitung berapa jumlah entalpi yang terlibat, ya, atau berapa jumlah energi dalam yang terlibat. Sekali kita tahu berapa entalpinya, tahu energi dalamnya, maka nanti kita bisa mengukur berapa jumlah produknya dan berapa jumlah reaktan yang bereaksi, gitu ya. Nah, yang kedua dalam termodinamika ini adalah menentukan arah reaksi. Apakah reaktan diubah menjadi produk atau produknya yang diubah menjadi reaktan. Maunya kita gimana? Jadi kalau misalnya dalam sekali lagi saya tahunya atau gini, kalau nanti kita lihat di dalam baterai gitu misalnya ya. Jadi di dalam baterai itu ada sistem baterai yang menghasilkan energi listrik gitu ya. Itu pada saat kita menggunakan baterai ada energi listrik yang menghasilkan reaksi kimia. Itu pada saat kita mencas baterai ini, baterai yang klasik ya, atau kita sebut sebagai aki. Nah, kita menghasilkan listrik atau menggunakan listrik itu tergantung pada arah reaksi. Ya, arah reaksi. Nah, penentuan arah reaksi ini ya itu dikontrol dengan melihat apa yang kita sebut sebagai entropi. Jadi ada fungsi keadaan lain di situ, entropi, yang kita sebut sebagai entropi. Kalau dalam sistem baterai itu nanti kita lihat dalam bentuk energi bebas Gibbs kita turunkan menjadi potensial kimia. Itu juga dari entropi sebetulnya. Nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, proses di alam ya itu dibagi dua, ada proses yang spontan, ada yang tidak spontan, gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga bahwa hampir semua proses di alam itu sebetulnya adalah proses yang spontan. Ya. Hampir semua proses di alam adalah proses spontan. Kalau dia tidak spontan, kita butuh teknologi. Ya, itu peran teknologi. Ya. Jadi misalnya aliran panas itu dari aliran panas dari benda panas ke benda dingin, ini spontan. Ya. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi dari benda dingin ke benda panas, ya, itu kita butuh teknologi, butuh energi dari luar, butuh teknologi. Itulah melahirkan AC di sana. Atau ekspansi gas dari tekanan tinggi ke rendah, ini spontan. Gitu. Tapi kalau dibalik dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, itu menjadi tidak spontan. Kita butuh energi. Yang spontan melahirkan energi, yang tidak spontan membutuhkan energi. Sama seperti menguapnya air pada tekanan pada temperatur tertentu. Jadi kalau misalnya pada temperatur 100 derajat Celcius tekanan atmosfer, maka akan menguap, airnya menguap. Kalau kita paksa pada temperatur dan tekanan demikian, airnya mengembun, maka kita butuh energi dari luar. Okay. Nah, ukuran dari proses spontan ini, ya, itu adalah entropi yang didefinisikan sebagai derajat ketidakteraturan. Jadi begini, suatu proses spontan itu selalu terjadi dari suatu keadaan yang teratur menjadi yang tidak teratur. Ya. Jadi simpelnya begini, kalau misalnya air menguap, mana lebih teratur air dibandingkan dengan uap air. Nah, teraturnya dari sisi gerakan materinya atau susunan materinya. Jadi air sudah pasti lebih teratur dibandingkan gas, karena gerakan air lebih terkonsentrasi pada suatu tempat, sementara gas itu bergerak kemana-mana, tidak teratur dia. Ya. Nah, berarti perubahan air dari menjadi gas itu adalah suatu proses yang spontan. Kalau airnya diubah menjadi gasnya diubah menjadi air atau uap air menjadi air, maka proses menjadi tidak spontan. Ya. Di sini dikatakan bahwa derajat ketidakteraturan gas atau entropinya itu sangat tinggi. Sementara derajat ketidakteraturan zat padat itu menjadi sangat rendah. Itulah entropi.
Nah, sekarang entropi itu apa? Gitu ya. Jadi model matematiknya gimana? Gitu ya. Sekali lagi, jadi kalau kita butuh method of science, jadi kita harus formulasikan dalam model yang bisa kita logikakan, gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk meramalkan berbagai keadaan, ya. Atau dengan kata lain, rumusnya gimana sih? Nah, itu simpelnya rumusnya gimana. Nah, ini sebetulnya orang yang pertama kali melihat entropi itu adalah Carnot, ya. Jadi di sini dia mencoba mengubah kerja menjadi kalor, gitu ya. Jadi kerja ekspansi gas tadi itu berubah menjadi kalor. Nah, itu yang disebut sebagai itu kita lihat sebagai mesin motor, ya. Mesin mobil itu sebetulnya bagaimana mengubah bahan bakar, kita 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 panaskan, gitu, kita uapkan menjadi gas, lalu setelah gas itu nanti akan menggerakkan piston, piston itu akan menggerakkan kalor untuk mereka gitu ya. Itulah Carnot. Nah, Carnot itu melihat berapa efisiensinya sih. Jadi kalau misalnya kalor ini kita berikan sekian, berapa jumlah kerjanya. Nah, efisiensi ini kita gambarkan sebagai epsilon ini, gitu ya. Ini tidak usah dilihat secara serius sekali, gitu, karena ini sebetulnya adalah ringkasan dari berbagai formulasi. Tapi yang di sini terlihat bahwa ada istilahnya T itu adalah suatu keadaan pada suhu T, kemudian R itu adalah reservoir. Jadi sebetulnya ini adalah suatu wadah, ada dua wadah untuk menampung kalor. Jadi ada reservoir yang mengandung temperatur tinggi, dia menghasilkan kalor, kemudian ada reservoir temperatur rendah itu menerima kalor, gitu ya. Jadi digambarkan dengan dua temperatur ini, dan kemudian epsilon ini itu ternyata sebanding dengan Q/T per T, ini adalah temperatur pada reservoir pada temperatur tinggi, kemudian TR adalah temperatur pada reservoir temperatur rendah, ya. Nah, perbandingan Q/T per TT, QR per TTR ini itu sebanding dengan 0. Nah, kemudian Carnot mengatakan perbandingan Q dan T ini itu disebut sebagai entropi. Ya. Jadi kalau misalnya kalornya, semakin tinggi kalornya dibandingkan dengan temperaturnya, ya, maka nanti entropinya akan semakin besar. Gitu. Jadi delta S itu akan sama dengan Q per T. Jadi kalau sekali lagi delta S adalah fungsi keadaan. Kita tidak bisa menghitung S per T, kita hanya bisa menghitung perubahan dari keadaan satu dengan keadaan lainnya dengan mengamati berapa temperatur dan kalor, gitu ya. Jadi perubahan delta S itu sama dengan Q per T. Nah, tanda sama dengan ya, itu dikenal sebagai proses reversible. Ya. Di proses yang bisa balik. Jadi seperti piston tadi, ya, gerakan ekspansi gas, ya, jadi kita gerakannya pelan-pelan, suatu saat bisa dikembalikan ke keadaan awal. Nah, kalau dia bisa balik ke keadaan awal itu, maka nanti prosesnya kita sebut sebagai proses reversible. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa konvensi bahwa kalau reversible lebih besar dibandingkan kalau tak reversible, gitu ya, maka delta S besar dari Q per delta T, gitu ya. Q per T. Gitu. Sorry, ini kalau misalnya prosesnya itu adalah proses tidak reversible, ya, ini adalah proses yang tidak reversible. Gitu ya. Nah, untuk sistem adiabatik, Q sama dengan 0, otomatis nanti delta S akan sama dengan 0. Dan adiabatik artinya tidak ada pertukaran kalor, ya, antara sistem dan lingkungan. Oke, nah ini adalah formulasi lebih lanjut pada hukum kedua termodinamik ini. Ya. Alam semesta adalah suatu sistem besar yang adiabatis. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti bisa akan jelaskan. Jadi alam semesta ini adalah suatu sistem yang adiabatis. Ya. Jadi tidak akan ada lagi pertukaran kalor ke alam semesta yang lain, gitu. Karena memang kita hanya punya satu alam semesta. Ya. Nah, kemudian ini ada hukum keduanya ini. Setiap proses spontan yang nyata selalu menaikkan entropi alam semesta. Ini yang saya katakan dari awal, bahwa setiap proses spontan itu ternyata menaikkan entropi.
Dan entropi yang naik itu adalah entropi alam semesta. Nah, kalau kita bicara alam semesta, berarti ada dua gitu kan. Ada entropi sistem, ada entropi lingkungan. Ya. Jadi yang naik semesta, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya entropi sistemnya negatif, boleh saja, tetapi delta S lingkungannya harus lebih besar. Nah, ini perumpamannya mudah saja. Jadi begini, kalau misalnya masyarakat yang beradab gitu ya, kita katakan entropinya rendah gitu ya, jadi sangat teratur. Kemudian masyarakat yang tidak beradab itu entropinya tinggi. Okay. Nah, kalau suatu masyarakat ingin lebih beradab, ya ini sistemnya kita lihat masyarakat lebih beradab, maka sistemnya akan negatif kan gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini harus positif. Artinya kalau kita ada satu sistem masyarakat ingin lebih beradab dengan lebih teratur, maka dia harus ya mengorbankan jumlah masyarakat ya yang berubah menjadi lebih tidak beradab. Gitu. Atau misalnya kalau ini kita gambarkan dengan orang kaya, orang miskin gitu kan, sekali lagi kaya miskin itu kan sebenarnya kalau sisi ekonomi itu kan jumlah materi yang dia peroleh, jumlah materi itu bisa kita serahkan dengan energi. Jadi kalau misalnya dia kaya, energi lebih besar. Ya. Kalau dia miskin, energi lebih dikit. Nah kalau energi lebih besar itu dia menjadi sangat teratur. Kalau dia miskin, energi dikit dia menjadi tidak teratur. Kan gitu ya, kira-kira begitu. Ini hanya perumpamaan ya. Nah, kalau misalnya seorang ingin lebih kaya, maka orang miskin harus lebih banyak. Ya. Kalau suatu masyarakat ingin lebih kaya, maka masyarakat miskin harus lebih banyak. Kalau suatu bangsa ingin kaya semua, gitu, maka harus bangsa lain harus dikorbankan menjadi lebih miskin. Sehingga nanti perubahan entropinya selalu positif, gitu, selalu menjadi lebih teratur. Nah, ini melahirkan konsep kiamat sebenarnya dari Gibbs, gitu, bahwa entropi alam semesta selalu cenderung untuk naik, jadi tidak teratur, sehingga pada satu titik nanti semuanya menjadi tidak teratur, pada saat itulah kita akan mengalami hari kiamat. Nah, tetapi kalau kita bisa bicara tentang skala lebih kecil, untuk yang reversible, delta S semesta ini sama dengan 0. Jadi tidak akan ada perubahan entropi sama sekali, sehingga delta S sistem sama dengan min delta S lingkungan. Ya, ini tinggal, kalau ini 0, ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka nanti delta S sistem sama dengan minus delta S lingkungan. Oke. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghitung entropi reaksi. Nah, ini sama dengan entalpi tadi ya. Jadi, perubahan entropi suatu sistem itu akan sama dengan hasil kali koefisien reaksi dari masing produk entropi standarnya entropi standarnya dikurangi dengan jumlah hasil kali dari koefisien reaksi masing-masing reaktan dikalikan dengan entropi standarnya. Oke. Nah, ini sama dengan yang tadi gitu ya, sama dengan perhitungan entalpi dari hukum Hess tadi. Jadi sekali lagi entropi fungsi keadaan, kita bisa menghitungnya dari perubahan keadaan bukan dari jalannya. Jadi tidak tergantung pada jalannya. Oke, ini sebetulnya kelanjutan yang slide yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan reversible, maka delta S sebesar sama dengan 0, maka delta S lingkungan sama dengan minus delta S sistem, dan kemudian kalau tadi kalor dari sistem itu pada tekanan konstan kita sebut sebagai delta S, gitu ya, sementara entropi itu adalah kalor per temperatur, maka QP ini bisa kita lihat sebagai delta S sistem. Gitu. Jadi kalau ini kita susun ulang persamaannya, maka delta S lingkungan sama dengan minus delta S sistem per T lingkungan. Oke. Okay. Nah, ini adalah satu persoalan baru untuk menghitung delta S. Gitu ya. Ini sebetulnya tinggal bermain matematik saja. Baik, nah ini yang terakhir untuk kuliah kita hari ini.
sebagai implikasi dari entropi itu, kita punya energi yang lain selain entalpi dan energi dalam, kita sebut sebagai energi bebas Gibbs. Gitu ya. Nah, cara melihatnya begini, cara menurunkannya secara matematik, delta S semesta sama dengan delta S sistem min delta S sistem per T tadi yang kita dapatkan dari slide sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sama-sama dikalikan dengan T, ya akan kita peroleh seperti itu, T delta S semesta sama dengan min kali kurung awal min T delta S sistem plus delta H sistem, gitu ya. Lalu yang ini, rumusan ini, T delta S plus delta H, min T delta S plus delta H sistem ini kita sebut sebagai delta G. Ini nanti sebagai energi bebas Gibbs. Gitu. Ya. Nah, sekarang bisa kita lihat kalau tadi dalam proses spontan gitu ya, delta S semesta besar dari 0, ini sama saja kita melihatnya delta G sistem ini kecil dari 0. Jadi bila delta S besar dari 0, delta G kecil dari 0. Kalau untuk proses reversible, delta S semesta dengan 0, delta G sistem sama dengan 0. Oke. Ya, ini menjadi penting kalau kita ingin melihat spontanitas reaksi, arah reaksi. Jadi, arah reaksi kemana yang spontan? Ke kiri atau ke kanan? Ke produk atau ke reaktan? Maka yang kita lihat, kalau kita tidak bisa melihat delta S semesta, kita bisa melihat berapa delta G sistemnya. Ya. Kalau delta G sistem kecil dari 0, berarti reaksinya spontan. Ya. Kalau delta G sistemnya besar dari 0, maka reaksinya tidak spontan. Kalau sama dengan 0, ini adalah reversible. Nah, ini reaksi reversible ini nanti kita kenal sebagai reaksi kesetimbangan. Dan kebanyakan reaksi kimia berada dalam sistem kesetimbangan. Oke, nah untuk menghitung energi bebas Gibbs, ini sama dengan entalpi ya, jadi mungkin tidak ada yang aneh sini, mungkin hanya penyederhanaan formulasi saja, gitu ya. Delta G 0 sama dengan sigma NP kali delta F0, F ini menentukannya gitu, untuk produk, kemudian dikurangi yang untuk reaktan. Gitu ya. Baik, ini adalah contohnya. Nanti slide-nya akan saya share. Ini kalian bisa lihat secara total. Nah, yang terakhir, ini hukum ketiga termodinamika. Hukum atau gini, hukum yang mengatakan bahwa entropi absolut atau sama dengan 0 gitu ya, atau sangat teratur itu akan kita dapatkan pada temperatur yang absolut. Ini biasanya minus 273 Kelvin gitu ya, derajat Celcius atau 0 derajat Kelvin. Oke. Nah, ini sebetulnya untuk membuat standar, sebetulnya keadaan yang paling teratur seperti apa sih gitu. Nah, di dunia ini kayaknya belum pernah ada, tetapi ini digunakan untuk memperkirakan perubahan keadaan yang menyebabkan entropi suatu sistem naik. Jadi begini, kalau kita tahu naik dari mana gitu ya. Nah, berarti kita perlu standar. Nah, standar ini yang paling outdoor kita gunakan adalah pada saat entropinya itu benar-benar adalah 0. Jadi pada saat itu sistemnya menjadi sangat teratur sekali. Nah, ini hanya bisa kita capai pada saat 0 derajat Kelvin. Ini digunakan dalam termodinamika statistik. Mungkin saudara tidak perlu tahu, tapi sekedar menggambarkan bahwa entropi dalam fungsi keadaan kita tidak bisa, kita hanya tahu keadaan awal, keadaan akhir, tanpa tahu jalannya. Tapi keadaan awal yang paling bisa kita hitung itu adalah pada saat temperatur sistem 0 derajat Kelvin dan entropinya sama dengan 0. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas sampai sejauh ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Halo?
Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Baik. Siapa ya? Saya Pak Aziz. Izin tanya, untuk yang jadwal Bapak hari Rabu itu kan offline, responsi. Untuk hari Rabu minggu ini kami masih ada 1 kali praktikum, Pak. Oh gitu. Kalau kelas yang satu lagi gimana? Sama Pak, kelas kami juga ini Oh, Pak, masih ada praktikum. oh ya udah berarti nanti minggu depan lagi aja. Gampang kan ya? Oke, ya, ya saya kira praktikum sudah selesai gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita masih punya banyak waktu. Nah nanti ini saya share slide-nya ini. Itu ada beberapa soal gitu ya, silakan dikerjakan di rumah. Nanti kita ketemu pada saat responsi. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Memang ini adalah salah satu kelemahan sekolah online gitu ya. Kuliah online, sekolah lagi. Saya mikir masih di SMA. Saya tidak bisa bertanya satu persatu pada saudara itu, dan juga artinya kita tidak bisa berinteraksi secara personal gitu. Jadi saya nggak tahu apakah memang sudah dipahami atau tidak gitu. Jadi begini, kalau yang saja ya, barangkali yang perlu saudara ketahui juga bahwa pembelajaran di perguruan tinggi ini sebetulnya levelnya sudah di atas ya pasti di atas SMA, walaupun materinya sama gitu. Jadi namanya dalam istilah pembelajaran itu adalah level kognitif. Nah, kalau di SMA itu levelnya mungkin hanya menerapkan apa yang sudah dipelajari, tapi nanti kalau di perguruan tinggi itu, jadi bukan hanya memahami ya, bukan mengerti, memahami, tapi plus menerapkan. Nah, kalau di perguruan tinggi setingkat lebih tinggi di atas penerapan, nanti juga harus bisa memperkirakan, prediksi, merancang gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan materi ini. Jadi kalau misalnya tadi hukum pertama termodinamika, kalau menerapkan tinggal hitung gitu, ya, itu menerapkan. Kalau memahami ya tinggal tadi pengertian-pengertian itu nanti saya tanyakan lagi dengan cara lain, harus bisa dijawab gitu ya, itu memahami. Tapi kalau prediksi lain lagi, jadi kalau misalnya kita berikan satu reaksi yang belum pernah Anda kenal sebelumnya, nah kemudian setelah itu tolong dong prediksi ini arahnya kemana gitu ya, jumlahnya berapa dan sebagainya. Nah, itu level perguruan tinggi gitu ya. Jadi kira-kira soalnya seperti itu. Gitu ya. Seperti itu nanti. Itu untuk semua pembelajaran gitu, atau semua mata kuliah. Oke, nggak ada? Ya udah. Kalau memang tidak ada, ya kita tutup kuliah ini. Nanti saya share di My Classroom aja ya, yang materi kuliah. Sebetulnya kalau saya lihat di kelasnya Bu Sarah juga ada termodinamika di situ. Kalau untuk materi kalian bisa dapatkan dari mana saja gitu ya. Jadi mungkin banyak lebih bagus dibandingkan dengan slide saya gitu. Tapi ya ini saya bikin slide sesuai dengan gambaran logika saya sebetulnya. Dan kemudian yang penting ya soal-soalnya. Jadi soal-soalnya lihat yang saya berikan di tempat lain juga banyak soal ya. Tapi mungkin yang kita bahas adalah soal-soal yang saya berikan ini, dan kemudian nanti tujuannya adalah supaya nanti saudara bisa bukan memahami, menerapkan dan memprediksi gitu ya materi-materi yang menyangkut termodinamika. Dan kalau saya simpulkan di sini sekali lagi bahwa termodinamika itu adalah ilmu tentang perubahan keadaan. Keadaan itu digambarkan dengan variabel tekanan, temperatur, volume, dan jumlah molekul.
gitu ya. Dan kita bisa gambarkan secara matematik sebagai fungsi keadaan, ya, fungsi keadaan dengan variabel tertentu, dan fungsi keadaan itu dalam termodinamika kita gambarkan sebagai energi, ya. Ada entalpi, ada energi dalam, lalu terakhir adalah energi bebas Gibbs plus entropi, gitu ya. Dan kemudian kalau kita ingin menghitung perubahan fungsi keadaan itu, ya, kita menggunakan hukum Hess seperti tadi, gitu ya. Lalu setelah itu kita punya kalorimeter, ya, kalau misalnya itu secara praktis kita bisa hitung dengan kalorimeter, bisa kalorimeter bom, bisa kalorimeter biasa, gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di sini ada dua hukum yang berlaku. Hukum pertama, hukum kekayaan energi, yang tujuannya adalah dalam termodinamika untuk menentukan jumlah dan jumlah dari masing-masing reaksi tadi, gitu ya. Bukan reaksi, jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi, bisa reaktan, bisa produk. Dan kemudian ada hukum kedua, itu menentukan arah reaksi, itu berhubungan dengan entropi, ya. Dan itu kita gunakan untuk menentukan arah reaksi, mau arah reaksi yang spontan, ada yang tidak spontan, ya. Jadi simpel saja sebenarnya termodinamika itu. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya tutup, ya, kuliah ini. Berarti kita ketemu lagi Senin depan, ya. Kalau begitu Senin depan aja kita ada responsi. Setuju? Baik, Pak. Responsi. Nah, karena ini sifatnya offline, itu saya pecah menjadi dua, gitu. Jadi 1 jam pertama untuk kelas K4, kemudian 1 jam berikutnya untuk K5. Cukup kok, 1 jam cukup untuk responsi. Oke. Baik, saya tutup kuliahnya. Semoga sekali lagi Anda paham dan nggak bosan, gitu ya, dan sampai ketemu nanti hari Senin depan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.